Mahen, Bu Hen, apa kabar? Terima kasih udah meluangkan waktu ya. Sangat inspiratif nih. Om Mahen nih saya Halo, kenalkan dulu ya. Bu Hen ini tinggal di Bandung, sahabatnya Ibu Mutia Hidayat. Nah, Bu Hen ini walaupun seorang pensiunan, tapi Om Mahen ini sangat aktif. Dia nggak mau diam orangnya. Ikut supaya banyak teman, ikut komunitas jalan pagi, ikut komunitas ini, ikut komunitas itu. Nanti setiap bulan atau berapa kali piknik atau eh, bakti sosial. Terakhir, baru-baru aja, Bu Hen ini berkunjung ke Baduy, Baduy Tengah katanya. Tahu dong, Baduy itu kan tertutup, jadi mobil hanya bisa sampai mana, terus harus jalan kaki. Dan di Baduy itu kan malam juga nggak ada lampu ya. WC itu terbuka dan rame-rame. Nggak taunya orang Baduy itu minta diajarin ekoenzim lagi oleh Bu Hen. Udah gitu. Nah, di daerah Bu Hen juga terjun ke daerah bencana yang mana daerah bencana tenda itu baunya 1000 macam deh. Nah, Bu Hen juga praktek langsung ekoenzim dan menghilangkan bau ini. Nanti kita akan dengar cerita Bu Hen lebih lanjut ya. Silakan Bu Hen, silakan. selamat malam semuanya. Boleh lebih keras Selamat Bu malam, Hen. Bu Thank Hen. you, Irma, Ya, Bu. ini saya diajak Bu Lina. Gara-gara kemarin saya pas bakti sosial di daerah Baduy. Karena jalannya sampai ke tempat pemukiman itu terlalu jauh. Kaki saya itu sakit, kenceng gitu. Jadi kram. Bu Hen sama siapa Tapi ke sana? kita cuma berempat. Oke. Kita cuma ke sana cuma berempat, tapi waktu itu memang perjalanannya terlalu jauh dan apa situasi jalannya juga nggak memadai lah untuk kita bisa jalan santai. Akhirnya saya sampai di tempat itu, kaki saya kram, kram semua nggak bisa digerakin. Nah, kebetulan saya bawa persiapan itu ekoenzim. Dari ekoenzim murni, ekoenzim F2 pakai sirih, ekoenzim F2 pakai serai sama jahe. Terus pada saat saya kram itu langsung tak semprotin gitu aja. Begitu saya semprot, langsung aja kramnya hilang, kita terusin lagi perjalanan. Tapi sampai di tempat kita juga ngalamin lagi itu kram. Nah, pas saya pakai itu si orang-orang Baduy nanya itu apaan gitu. Saya bilang ini adalah ekoenzim, tapi dia tidak tahu itu apa ekoenzim. Tapi ada salah seorang yang tahu, oh ekoenzim. Nah, terus dia banyak bertanya, terus dia juga kakinya si ketua RT-nya ini minta gitu. Pas dia sakit kaki juga, terus diminta saya kasih. Dia langsung dipakai. Begitu dipakai dia bilang, aduh ibu ini enak sekali. Apaan ini bunda? Dia bilang gitu. Ya udah terus saya terangin. Datang-datang ada yang bilang saya ini, waduh gigi saya sakit. Saya coba tanya sakit kenapa? Mau nggak pakai kumur ini? Saya ambilin yang serih merah. F2 sirih merah. Terus apaan Bun? Ya ini sama ekoenzim, cuma saya fermentasi kedua dengan macam-macam herbal sesuai dengan herbalnya. Terus kebetulan yang saya bawa bukan cengkeh tapi yang sirih merah. Terus saya bilang sana kumur, cuman 1 sendok teh gitu, saya encerin pakai setengah gelas air, suruh pakai dia kumur-kumur. Begitu dia kumur-kumur, keluar-keluar terus langsung. Ya tanya, Bunda ini apa sih? Ya udah nanti kalau mau saya kasih tahu. Terus di situ sempat saya menerangkan secara teori aja. Oh gitu ya. Wah tapi kok perlu waktunya lama gitu. Ya nggak apa-apa waktu lama pokoknya kita membuatnya bisa bertahap sehingga hasil pertama kita gunakan nanti nggak habis gitu. Jadi di situ saya bukan ini kesaksiannya itu 2 orang langsung merasakan efek dari ekoenzim F2.
Nah, di rumah itu Bu Hen bikin F2 apa aja? Coba saya pengen pengen tahu. Saya bikin F2 dari lidah buaya, bunga melati, bunga telang. Ini nanti saya persiapkan untuk pembuatan sabun, Bu Lina. Oke, oke, oke. Ya. Ya, Orang kalau Bandung mau mint, dia. kalau daun mint memang saya persiapkan nanti untuk apa? Semprot-semprot muka. Kalau sirih merah memang saya udah ada beberapa karena banyaklah orang yang minta untuk sakit gigi. Tapi satu ya bahwa itu tidak menyembuhkan, hanya untuk menghilangkan rasa sakit, Membantu ya. membantu. Cuman kadang-kadang mereka begitu rasa sakit hilang, dia nggak mau ke dokter gigi. Jadi akhirnya maunya cuman dikumur terus gitu. Terus apa? Jahe merah. Wah, banyak Kalau juga ya. jahe merah itu saya sering pakai kompres kaki, Bu. Karena kaki saya kan apa ya udah usia lah. Jadi sering kalau saya itu pakai rendam kaki di malam hari sama pagi hari. Kalau serai memang saya bawa-bawa itu campuran serai sama jahe merah. Kalau yang khusus serai saya biasanya pakai untuk semprotan ruangan nyamuk. Wah, ini nanti banyak yang tanya nih ke Bu Hen nih, banyak untuk apa aja. Terus apa lagi Ya, Bu Hen? kalau kemangi saya biasanya nanti pakai untuk apa jerawat gitulah buat anak-anak muda. Kalau saya sih enggak. Sama kalau udah ada luka, kita semprot ekoenzim kan langsung itu sembuh ya. Tapi untuk menyempurnakan kesembuhan itu supaya tidak infeksi, saya semprot lagi pakai ekoenzim dengan F2 kemangi. Jadi ini semua pengalaman Bu Hen ya. Udah Ya, dari. itulah Bu Lina namanya juga sering baca-baca dan semua bahan itu saya ambil dari kebun sendiri. Mungkin kalau di orang dagang yang F1. Oke, Bu Hen, saya mau tanya Bu Hen ini baik sekali teman-teman saya waktu anak saya COVID, langsung Bu Hen minta minta ini jamu temu kunci itu udah siap, semua dipraktekkan resep-resep dari Bu Vera. Ini mau bikin C2 mengkudu pula lagi ya, padahal oh klasik enzimnya udah siap yang setahun lebih gitu, hebat Bu Hen. Bu Hen boleh cerita Bu Hen satu lagi ya, Eh, Mm-mm. sebelum kita ke tanya jawab. Waktu di tempat bencana itu gimana, Bu Hen? Kalau waktu kita di tempat bencana, karena apa ya, tempatnya kan kita nggak memungkinkan Oh, di untuk Cianjur ya, waktu itu ya, gempa bumi ya ya. gempa di Cianjur. Kita paginya langsung ke sana, tapi saya udah tahu bahwa itu nanti baunya luar biasa. Ya akhirnya saya bawa 2 galon mineral. Terus sampai di sana saya juga diem-diem aja Bu Lina, karena takut mereka itu nggak nerima atau apaan itu gitu ya. Tapi terus begitu sampai di sana, kita kebetulan ada ustadz yang dari NU itu, yang dia boleh nganter kita untuk nyiramin itu Apa nyiramin apa tuh? ekoenzimnya ke dalam Kemana? lingkungan tenda-tenda itu. Kan Nyiram, baunya luar disiramnya kemana? biasa. Hah? Disiramnya kemana? Disiram. Disiram semua ke tanah yang di lingkungan tenda. Oh, karena mereka apa? BAB, Ya pip, namanya anak-anak itu kan kadang-kadang BAB, pipis di sekitar situ. Akhirnya kan baunya nggak karuan. ya nggak ada WC ya, karena penampungan. Ya, terus kan akhirnya juga banyak nyamuk, lalat gitu. Jadi waktu itu kita siramin ekoenzimnya murni tanpa kita encerin. Hilang baunya, Bu Hen. Hilang, baunya hilang. Terus akhirnya waktu kita kedua mau kirim pakaian sembako, mereka bilang itu minta cairan yang kuning lagi itu buat nyiram yang ini gitu. Akhirnya saya bawa lagi 4. Oke, Bu Hen. Jadi Bu Hen kalau pergi-pergi yang di dalam tas Bu Hen F2 apa aja, Bu Hen? Saya kalau saya sih bukan yang untuk kecantikan, Bu.
Kayak kemarin di Baduy, kita nggak boleh mandi pakai sabun karena mengandung busa. Jadi ya udah kebetulan saya bawa ekoenzim, cuma ekoenzim aja kita cairin dalam ember gitu buat mandi. Ya, Sekalian ngambil airnya buat gosok gigi. Karena di sana nggak boleh pakai odol juga. jadi Bu Hen merasa ekoenzim, klasik enzim ini berguna sekali ya. Ya, kalau klasik enzim kemarin saya kebetulan bawa yang apa F2 dari lemon sama jahe. Biar nanti ini klasik enzim kelas baru. Tapi Ya, Bu Heni seneng ikut kelas Bu Vera gimana atau manfaatnya luar biasa. Saya udah banyak berbagi Bu Lina, bener. itu dari gara-gara diajar Bu Vera ya? Iya, sampai ke negeri Belanda. Ada satu saudara yang waktu itu datang ke Indonesia, dia kan nggak tahan sama nyamuk. Akhirnya kulitnya itu kayak apa ya, bekas garukan nyamuk gitu itu. Terus saya bilang, mau nggak tak olesin pakai ini? Apaan itu? Dia bilang gitu. Ya saya bilang ini ekoenzim. Sampai akhirnya di negeri Belanda dia buat. Oh, hebat Bu Hen ke Baduy, ke Belanda. Ini luar biasa diam-diam tapi Bu Itu Vera saudara oke. saudara sepupu tinggal di sana, tapi suaminya kan orang sana. Jadi tapi untungnya si suaminya nurut gitu. Jadi Bu Vera, dipakein gitu itu Bu Hen ini mau. contoh murid Bu Vera yang diam tapi banyak ini ya, banyak apanya inspiratif sekali, banyak banyak bermanfaat bagi orang. Bu, Bu Hen, terima kasih banyak testimoninya. Nanti banyak yang nanya nih ya. Sekarang kita Terima akan kasih Bu buka. Lina Terima kasih kesempatannya. udah datang semua. Terima Ya, kasih Bu Hen. Wah, ini Bu iya. Vera. Silakan Bu. Gimana Aduh, Bu Saya Vera? selalu ditanya gurunya siapa. Saya adalah muridnya Bu Vera. Oh, murid murid Bu Vera, namanya iya. murid ya, namanya murid Murid. tapi muridnya melebihi lebih mantap semua. Itulah rasanya. Aduh, bangganya gimana ya. Makanya saya Terima juga kasih kalau Bu Hen. ditanya kenapa pakai GMT, ini sudah mutlak guru dari Bu Guru itu harus GMT. Ya, betul tahu. Merah tebu yang Bapak beliin buat Mama itu. Baik, teman-teman, nanti boleh dikasih kesempatan ya untuk bertanya ke Om Hen atau Bu Hen. Ini semangatnya melebihi anak muda, nggak bisa diem Ya. orangnya dan tetap rajin. Saya sekali Punya Bapak tuh Hen, ada standarnya di mana teman sih? saya di Bandung perlu ekoenzim, dikasihnya satu jerigen 10 liter, itu sangat murah hati Bu Hen itu. Dan Warna Kakinya pink. udah kram masih lanjut ini memang makin tua makin jadi nih. ini betul-betul murid Bu Soalnya Vera ya. begitu kram ketika kita semprot itu langsung hilang Bu Vera. Ini bukan ini ya, saya yang alami sendiri gitu. Jadi Iya. Bu Hen, satu lagi pertanyaan saya. Orang Baduy minta diajarin ekoenzim tuh gimana Bu Hen? Saya sementara ini dia di sana nggak ada GMT, Bu Lina. Gula aren Malah tapi ada. saya sudah rundingan sama Bu Mutia, coba kita tanya lagi dulu ke Bu Vera gimana. Karena di sana adanya asli memang gula aren. Dan itu adalah hasil produk yang tanpa obat. Kita juga melihat cara dia membuat gula itu langsung dari nira gitu langsung dibuat tanpa apa-apa sehingga gulanya pun tidak rasa manis. Gitu. Nah, ini sekalian tanya Bu Vera gimana Kak? Ya Kan silakan, nanti silakan, kita silakan. mau diundang untuk ngajarin apa saya harus bawain GMT ya? Sebenarnya GMT ya kayak kemarin sebelum saya ke Kalimantan, di sana kewalahan tuh cari GMT dan Ya. 100% alasannya nggak ada GMT. Tetapi saya yakin Singkawang, Pontianak itu paling banyak orang Chinese. Ya. Ya kan, makanan yang kuno-kuno orang Chinese masih di sana dekat dengan Kucing Sarawak. Di mana ada orang Chinese, di mana ada GMT. Cuman ya kayak saya dulu lah Bu, saya beli GMT itu 1 kilo 100 ribu saya beli mie ekoenzim ya tahun 2008.
Mm-mm. Beli-beli, saya baru tanya. Saya kalau beli sekilo 100.000. Kalau saya beli 100 kilo, Anda jual saya berapa? Dia bilang, aduh, kami beli aja cuma 5 kilo. Satu bungkus cuma 6 kilo. Mana ada kalau 100 kilo? Iya, minta nomor telepon agennya. Dari situlah saya cari. Agennya di mana? Dari Malaysia, kapal rupanya banyak. Dan sampai di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi ya, GMT itu nggak mahal rupanya. Sampai di Toraja aja, itu GMT bisa jual cuman 20.000. Yang penting ya zaman sekarang yang nggak kayak zaman tahun 15 tahun yang lalu. Jadi yang penting cari orang pasar yang agen-agen sembako itu. Kalau kita malas jadi agen, gimana kirim barang? Kirim barang nggak bisa, mobilnya nggak bisa masuk dalam, Bu. Harus diangkut jalan kaki. Gak bisa masuk, Bu. Kita jalannya masih 7 kilometer dengan tempatnya itu yang nggak lurus jalan. Sehingga tangga pun itu ada yang lebar, ada yang sempit. Takutnya kadang-kadang batu yang kita injek itu terus jatuh gitu. Sebenarnya tempat yang nggak ada GMT itu malah ada peluang, ya kan? Peluang untuk bisnis. Contohnya Bu Dorita ya, adikku. Dulu dia tuh tenteng GMT. Sudah itu orang bingung, kok becek-becek hitam gitu ya. Sampai jual GMT itu gratis ekoenzim. Akhirnya laku loh. Hebat Ibu Dorita Saya dulu perjuangannya. gitu juga, Bu. Ini Bu Vera, kan kalau Bu Hen itu apa-apa tarik Bu Mutia, ayo itu minta diajarin Bu Mutia yang mengajar gitu. Bu Mutianya nggak mau ke Baduy katanya nggak ada listrik, WC-nya nggak ada WC-nya gitu. Anak main salah aja katanya. Ayo siapa relawan yang mau ngajar aja ke Baduy. Tapi kita udah janjian nanti dia akan keluar sampai di Baduy luar aja. Baduy luar ya. Saya paling yakin loh, kalau kita jadi hamba Tuhan, waktu kita lagi mentok, itu Tuhan akan kirimkan malaikat untuk kita. Betul, amin Bu Vera. Itu yang saya alami luar biasa. Saya udah nggak kuat di tengah perjalanan. Oh ya, Tapi terus keajaiban ekoenzim menolong saya sampai di tempat. Dari kram kakinya bisa sampai ke tempat. Iya. Di Baduy itu banyak rempah-rempah juga ya Bu Hen? Banyak, ya itulah. Saya bilang ketika saya masuk di daerah Baduy, saya betul-betul melihat Tuhan. Karena apa yang diciptakan itu dikit-dikit semua langsung jadi obat gitu. Oke. Apa yang mohon dimatikan mic-nya yang masih. Oke. Terima kasih Bu Hen. Satu lagi Bu Lina mungkin ya. Saya ada teman di sini kakinya kan kebas. Ya. Terus katanya dia syarafnya itu udah nggak bisa. Sehingga kakinya terasa dingin. Itu rasakan apa yang sama kita dokter, ngomong semua orang tuh 100% percaya gitu. Itu yang bikin semangat kita nggak capek-capek rasanya. Ya, sama dokter disuruh operasi. Tapi saya bilang mau nggak nyoba pakai ekoenzim. Nah sampai sekarang di mana-mana dia kesaksian bahwa dia nggak jadi operasi karena kakinya kebas dan dingin, tapi direndam terus pakai ekoenzim. Luar biasa ya. Ekoenzimnya harus dengan GMT pastinya ya. GMT, saya semua GMT.